falling into. I think I'm caught up in the wave of you, of you. Daily, lately, I'm spinning around so crazy. So baby, just take me. Daily, lately, I'm spinning around so crazy. So baby, just take me. I think I'm caught up in the way I feel about you. I don't know how I can be so drawn into you. I think I'm falling into. I think I'm caught up in the wave of you, of you. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap. Harap, harap. I know that you want it. You're listening 91.6 FM. You just wanna sunset. You don't want my heart. Maybe you just sit down for me with someone else. the best music in this channel. Pro 2 FM. Hey! Hey, hey, hey! Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Radio FM Palembang, suara kreativitas. Siap, seperti yang udah kita sounding, sahabat kreatif. Kalau numpang senampang, sore hari ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Gak pakai lama, langsung aja ya, karena kita udah tersambung sama mereka secara virtual sore hari ini. Ini lumayan banyak nih, aku dikeroyok sama berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikeroyok nih sama 6 orang. Nah 7, nah loh. Kita bakal ngobrol apa ya, sahabat kreatif? Pastinya mereka punya gawe, ada kegiatan yang seru banget, namanya adalah Civil Expo. Apa itu Civil Expo? Nah ini yang diselenggarakan tahun ini oleh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Biar nggak penasaran, biar nggak penasaran langsung aja deh. Aku sapa dulu ya. Yang udah pada gabung semuanya. Halo, selamat sore. Ini udah ada. Halo Kak, selamat sore. Halo. Ini udah muncul semuanya satu persatu. Oh ya, sahabat kreatif, selain kamu bisa dengerin melalui frekuensi 91,6 atau juga streaming melalui aplikasi mobile RRI Playgo, kamu juga bisa simak ya melalui YouTube channel di RRI Palembang. Karena kita lagi live streaming sekarang juga ya, ngobrol bareng sama teman-teman dari Poltek Sriwijaya. Jadi kamu bisa komen juga nanti mungkin di kolom chatnya. Kalau ada yang pengen kamu tanyakan langsung, nanti bakal Selvian bacain. Apa kabar nih semuanya? Baik Kak, Alhamdulillah.
Ini Alhamdulillah. aku manggilnya Bila aja ya. Ada Bila Oh, di boleh Kak, bila aja. Ada Dila di sini. Ada Novi di sini. Ada Arif ya kalau nggak salah ya. Arif, terus ada Yunus juga. Terus ada Tio, ada Hadi juga ya. Nah, ini kalian semuanya adalah panitia dari Civil Expo 2021. Iya, Kak. Iya, benar banget Kak. Iya, benar Kak. Yap. Nih siapa yang pengen ceritain dulu nih? Karena pastinya kita pengen ngasih tahu dulu deh sama Sahabat Kreatif ya, latar belakang tujuan diadakannya Civil Expo 2021. Yang mana udah tahun ke-8 dong ya, berarti udah profesional semua dong ini melaksanakan kegiatan yang satu ini. Tapi Sahabat Kreatif mungkin yang belum tahu, pengen kita kasih tahu dulu deh, apa sih itu Civil Expo 2021? Baik Kak, mungkin dari Bila aja nih ya Kak. Perkenalkan dulu teman-teman RRI, saya Bila dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya selaku koordinator acara dari kegiatan Civil Expo. Nah benar banget nih Mbak Selvi ya, boleh Bila panggil Mbak Selvi. Kegiatan Civil Expo ini pada tahun ini tuh merupakan kegiatan tahunan dari HMJ Teknik Sipil yang ke-8. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya yang bertujuan menumbuhkan daya tarik mahasiswa untuk mendalami nih ilmu teknik sipil, lalu menambah wawasan mahasiswa teknik sipil dalam perkembangan pembangunan infrastruktur nasional, lalu menciptakan jiwa yang lebih bersemangat nih, Mbak Selvi, dalam era yang pandemi ini kan gimana ya, kita kaum muda nih jiwa semangatnya tuh mungkin lebih ke rebahan. Nah, kami dari HMJ Teknik Sipil Polstri mengajak kembali nih teman-teman khususnya yang bergerak di bidang teknik sipil untuk lebih semangat berkreativitas, menciptakan karya-karya baru walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, jadi itu juga latar belakang dan juga tujuannya ya diadakannya kegiatan sipil. Dan kalau aku baca nih kan ini kegiatan udah berjalan 8 tahun dong ya, 8 tahun. Iya benar banget. Berarti bisa dibilang jauh juga sebelum kalian jadi mahasiswa. Tapi ini rata-rata teman-teman yang jadi panitia ini udah pada semester berapa sih untuk jadi panitia di kegiatan ini? Kalau dari Bila sendiri tuh semester 4 dan rata-rata panitia di sini tuh semester 4 dan semester 2, Mbak Selvi. Oke. Berarti 8 tahun kegiatan ini berjalan dan sekarang tiba di tangannya kalian nih ya. Ini kan pastinya bakal beda karena ini adalah tahun kedua mungkin ya Civil Expo ini dilaksanakan secara di masa pandemi kan? Benar banget Mbak Selvi, ini tahun kedua kita melaksanakan ini di era pandemi. Oke. Pasti ini klise aja sih pertanyaannya. Apa sih perbedaannya yang tahun-tahun kemarin sama kegiatan yang kalian laksanain sekarang? Ada yang berubah nggak sih dari materi lomba, materi kegiatan, ataupun juga tema dari acara yang bakal kalian lakuin tahun ini? Ini tentunya banyak sekali inovasi-inovasi terbaru dari kami untuk mengajak rekan-rekan sekalian mahasiswa teknik sipil se-Indonesia untuk bergabung nih di dalam kegiatan kami. Jadi Mas Selvi boleh Bila jelaskan lebih sedikit nih gambarannya terhadap acara kita nih. Kita mengadakan 3 lomba nasional, 1 lomba regional, dan 2 untuk lomba sekampusan aja, lomba internal. Bukan cuma perlombaan aja, kita juga menyediakan seminar nih untuk rekan-rekan sekalian. Ada 2 seminar, yaitu seminar keteknik sipilan dan juga seminar kewirausahaan. Dan nggak cuma itu lagi Mbak Selvi, masih banyak lagi agenda lainnya. Ada kegiatan observasi sipil, ada kegiatan juga nantinya ini akan dibuka secara resmi, dan juga kami mengundang teman-teman mahasiswa teknik sipil se-Indonesia untuk bergabung nantinya melalui via YouTube kami, via Zoom kami, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, Mbak Selvi. Oke. Ini teman-teman yang lain
Mana semangatnya? Boleh Dari nih, bila terus yang ngomong nih. Kalian punya yel-yel kegiatan nggak sih biar makin semangat gitu? Apalagi Punya. Kita punya tagline. lagi pandemi ya, Palembang juga lagi PPKM level 4 masih jalan terus nih kan. Punya kegiatan segede gini, gimana nih cara berkoordinasinya? Ada yel-yel secara virtual nggak sih? Benar Ada, nih Mbak Selfie. Kita punya yel-yel nih teman-teman sekalian, boleh ya di unmute ya. Ini kita punya tagline sih kalau kita menyebutnya nih supaya semangatnya tuh terus membara nih. Teman-teman acara, teman-teman yang lain yang bergabung boleh ya Mbak Selfie bila pimpin ini? Boleh. Kalau Mbak Selfie boleh ikut nih. Kalau misalnya Bila bilang Cipil Expo ke-8, bilangnya One Step for Revolution. Oke. Boleh nih ya Bila pandu ya Mbak Selfie ya? Boleh, atau Mbak Selfie aja aja nih yang bandu? Jangan dong. Aku berasa jadi senior di sini. Bukan senior, rektornya sekalian ya. Baik, Bila pandu ya Mbak Selfie ya, untuk lebih semangat pada sore hari ini. Teman-teman, Cipil Expo ke-8, One Step for Revolution. Aduh, aku telat nih. One Step for Revolution. Gitu dong. Gitu Ada lesu semua deh kayaknya. Cuaca deh kayaknya. Apa capek nih mempersiapkan kegiatan? Emang kegiatannya bakal dilaksanain dari kapan? Oh iya nih, kegiatannya itu kami buka nih pendaftaran untuk lomba nasional dan juga seminar itu pada bulan September. Dari bulan September ini Mbak Selfie. Dan juga untuk kegiatan intinya, acara puncaknya itu akan kami adakan di bulan Oktober Mbak Selfie. Dan tanggalnya, acara pembukaan itu 11 Oktober Mbak Selfie. Untuk perlombaan, ada lomba nasional di tanggal 12-nya, di lomba 13-nya ada observasi sipil, dan tanggal 14-nya ada penutup. Oke, berarti emang sekarang lagi masa persiapan promosi ya. Benar banget, Mbak Selfie. Oke. Nanti kita kulik satu-satu deh, karena ini namanya juga expo ya. Jadi pasti banyak banget rangkaian kegiatan di dalamnya, baik dari yang skala area kampus, area Sumatera Selatan atau Palembang, terus sama area nasional ya. Jadi kalian memang mencakup nggak pengen hanya di seputaran kampus kalian aja atau di kota Palembang aja, tapi pengen juga merekrut teman-teman jurusan teknik sipil yang ada di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, itu diantaranya melalui lomba yang udah aku lihat sih udah kalian sounding juga ya di media sosial kalian ya. Benar banget. Nanti boleh dibocorin seperti apa ceritanya. Kita break dulu deh kalau gitu. Soalnya tadi tuh ada yang kayak masih loading nggak tahu berapa persen loadingnya gitu. Soalnya one apa tadi? One Step for Revolution. One Step for Revolution-nya aja udah yang One Step for Revolution. Coba deh ntar kalau kita balik lagi masih pada semangat nggak sih nih panitia-panitianya. Dan Sobat Kreatif kamu bisa ikutan tanya-tanya juga melalui WhatsApp di 085725 kali 916 atau enggak kamu bisa ikutan pantengin aja di YouTube channel kita karena kita juga lagi live streaming sekarang di RRI Palembang. Boleh komen di live chat kalau ada yang pengen ditanyain dari apa yang bakal digelar nih sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Masih di Numpang-Nampang. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari. Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang? Jam 8. Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Hadirmu membuat diriku kembali bahagia. Setelah
Sekian lama ku merasakan hampa. Sekejap duniaku menjadi berwarna. Kau rubah segalanya. Dalam hatiku bertanya. Sekejap duniaku menjadi berwarna. Kau rubah segalanya. Dalam hatiku bertanya. Mengapa dirimu tak bisa menghilang dari pikiranku? Mengapa hatiku selalu saja mengarah kepadamu? Dan memang hanya kamu, lagi-lagi kamu terlintas di benakku. Mungkin memang aku sedang jatuh cinta. Diriku bertanya pada bintang-bintang, apakah dia jawabnya? Dan ini saatnya akan kunyatakan segala isi hatiku kepada dirinya. Mengapa dirimu tak bisa menghilang dari pikiranku? Menghilang dari pikiranku. Hatiku selalu saja mengarah kepadamu. Dan memang hanya kamu lagi di hatiku. Di benakku. Mungkin memang aku sedang jatuh cinta. Menghilang dari pikiranku. Menghilang dari pikiranku. Hatiku selalu saja mengarah kepadamu. Hanya kamu di hatiku. Terlintas di benakku. Mungkin memang aku sedang. Mungkin memang aku sedang. Mungkin memang aku sedang jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Wait a minute. Yes, di Radio FM Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Kamu masih di Numpang Nampang ya, bareng sama Selvian dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil dari Polsri ya, Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini teman-teman yang jago matematika semua. Emang bener gak sih? Aku agak nyeleneh dikit nih. Emang bener kalau anak-anak teknik sipil tuh mesti wajib banget pinter matematika sama fisika gitu? Ayo. Seharusnya nggak juga harus pinter matematika sih, Kak. Harusnya pinter nyemen aja. Pinter apa? Pinter nyemen, pasang batu kayak gitu. Menyemenlah bersama aku ya, menyemenlah bersama aku gitu katanya. Ya boleh. Aduh, ntar kalau nggak pinter matematika atau fisika, bisa-bisa dia bangun rumah pengen nyaingin ini Menara Pisa ya, kayak gini ya. Aduh, ya ampun. Atau enggak ntar pas dia jadi konsultan kena audit tuh gara-gara baru bangun jembatan udah roboh jembatannya gitu ya. Jadi ini anak-anak teknik sipil ini sahabat kreatif ya, yang lagi punya kegiatan, ini ada yang kayaknya kurang tidur deh. Emang persiapannya gimana sih sampai kayaknya ada yang kurang tidur nih, yang baru-baru gabung nih aku lihat ya. Ada yang kayaknya ngantuk-ngantuk banget, ada yang matanya kayak udah kayak mata panda, saking capeknya kali berdagang ya.
begadang mikirin kegiatan ini. Nah, kita kulik dulu nih satu persatu kegiatan kalian. Di Civil Expo 2021 ini aku ke kegiatan lomba-lombanya dulu ya. Nah, salah satu lombanya adalah lomba nasional. Lomba nasional di sini otomatis kalian ngundang teman-teman dari berbagai kampus jurusan teknik sipil ya. Ya benar banget Kak. Iya Kak, benar. Nah itu kegiatan itu ada lomba lelang, ada lomba aspal sama AutoCAD. AutoCAD satunya. Nah boleh dong diceritain satu persatu jenis-jenis lombanya? Ini dari anak-anak acara nih yang megang lomba AutoCAD, lomba lelang boleh deh bersuara biar nggak Kak Bila, Kak Tio-nya aja nih yang bersuara. Boleh diundang nih Kak. Yang mana? Yang mana? Dipilih. Silakan. Lomba lelang dulu nih. Lomba lelang nih ada Novi Kak tuh. Ada Novi, boleh dijelasin secara sedikit deh untuk lomba lelang nih. Baik Kak, seperti yang dijelaskan oleh Kak Bila tadi, lomba nasional kan ada 3 diselenggarakan oleh Civek ini. Lomba lelang, lomba AutoCAD, dan lomba aspal. Jadi pada kegiatan Civek ke-8 ini, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi panitia di lomba lelang. Lomba lelang proyek konstruksi tahun ini bertemakan inovasi pelaksanaan tender elektronik guna mendorong kemampuan mahasiswa dalam perhitungan konstruksi. Jadi Kak, untuk penyebaran lombanya sendiri sudah diberlakukan, sudah disebar pamfletnya di IG dan banyak mengundang universitas lain Kak, seperti itu. Oke, jadi itu lomba lelang. Jadi ini kayak istilahnya kayak jadi belajar gimana nanti ketika mereka udah selesai kuliah, turun ke lapangan menjadi ya paling enggak kayak seperti ya aku bilangnya konsultan tepat nggak sih? Ya boleh. Iya kan? Jadi iya, gimana Kak. caranya dia gitu ya? Oke, jadi itu untuk lomba lelang itu sendiri. Iya, lomba lelang. Iya Kak. Oke, itu lomba lelang nasional. Aduh, ini kecil banget sih. Aku lagi kepoin Instagram mereka nih, Sahabat Kreatif. Ini juga jumlah hadiahnya, wow keren banget ya. Jumlah hadiahnya kan bisa jadi motivasi deh kalau buat teman-teman mereka pada mau ikut ya. Nah itu persyaratannya sendiri, kalian bisa lihat nanti di Instagramnya lebih lengkap. Terus kalau selain lomba lelang ada lagi lomba aspal. Ini lomba ngaspal nih maksudnya nih. Tadi ada nyemen aspal tuh. Anak-anak teknik sipil tuh emang jago-jagonya tuh. Ini maksud dari kegiatan lomba nasional aspal apa nih? Boleh tuh dijelasin kawan-kawan. Kayak kalau tadi Novi udah ngejelasin tentang lomba lelang, sekarang siapa yang mau ngejelasin tentang lomba aspal? Itu meliputi apa aja kegiatannya? Ya. Silakan Arif, Hadi, terus Yunus, ada Rizky, ada Iksan, atau Dila. Mungkin si ganteng Hadi Kak yang dipanggil Kak. Iya. Ini saudaranya Reza Herlambang ya. Oke. Di gimana di kegiatan lomba aspal? Ini seperti apa kegiatannya? Jadi Kak, lomba aspal ini bertemakan aspal karet alam untuk meningkatkan perekonomian serta mitigasi kerusakan jalan. Oke. Jadi bahan utama untuk lomba aspal ini yaitu adalah aspal karet yang baru-baru ini baru diproduksi di wilayah Musi Banyasin dan Banyuasin. Jadi kami mengadakan lomba aspal ini selain untuk memberitahukan kepada daerah-daerah lain ada berupa modifikasi aspal terbaru yaitu aspal karet yang berasal dari Banyuasin tersebut. Oke. Ya, Kak. Tambahan sedikit boleh ya, Kak? Nah, untuk perlombaan aspal ini, jadi nih rekan-rekan dari HMJ Teknik Sipil itu mengajak rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil se-Indonesia untuk berkreativitas membuat aspal, nanti yang aspalnya tuh sifatnya modifikasi, Kak. Nanti kawan-kawan yang ingin minat itu bakal melakukan pengujian nih di labnya masing-masing nanti. Yang nantinya data ujinya, lalu proposal kegiatannya yang nanti akan diseleksi oleh kami nih, para panitia, Kak.
Wah, kalau ini sih keren ya, karena bisa jadi pemenang lomba ini atau mungkin peserta lomba nanti kita bisa mendapatkan peserta yang mungkin dia punya satu bukan penelitian juga, temuan baru, dia bisa mengelola aspal yang berasal dari misalnya kayak limbah, ya kan? Kayak kita lihat di negara-negara lain kan ada tuh yang Benar kayak dari banget. limbah diolah jadi aspal gitu kan. Nah, bukan gak mungkin ya dari lomba ini bisa mendapatkan peserta yang inovatif seperti itu. Wah, keren Nah, sih. Iya, benar Oke, banget. jadi itu lomba aspal ya. Iya. Waduh, emang berat nih ya. Udah ngomongin tadi nyemen, ngaspal. Ini ada lagi nggak sih kayak konstruksi jembatan gitu juga gak sih? Gedung nih dia. Yang berikutnya ada lomba AutoCAD. Nah, lomba AutoCAD ini lomba apa nih? Lomba AutoCAD. Ayo, Iksan, boleh ngejelasin? Silakan. Iya, Kak. Untuk lomba AutoCAD ini, Kak, itu ialah kita memanfaatkan teknologi, Kak. Kita memanfaatkan teknologi software AutoCAD di laptop. Jadi kami di situ mendesain suatu bangunan gedung, Kak, bangunan gedung 2 lantai. Situ pesertanya dikirimkan gambar denah, tampak dan potongan, Kak. Berupa gambar tersebut, yaitu disalin oleh peserta untuk merancangnya kembali, Kak, di software AutoCAD tersebut. Nah, kriteria penilaiannya itu beda-beda, Kak, tiap denah, tampak potongan. Ada yang estetika, ada yang tebal tipis garis dan sebagainya, Kak. Tapi lebih kurangnya untuk lomba AutoCAD ini kita memanfaatkan teknologi untuk merancang suatu bangunan, Kak. Mungkin itulah, Kak. Oke. Jadi dia bukan dalam bentuk nanti jadinya tuh adalah 4 dimensi, enggak ya, tapi dari aplikasi software yang ada di 2 dimensi yang udah disediakan itu tadi ya. Oke. Wah, keren semua sih ini, karena memang ini juga menjadi satu basic ilmu yang nanti bakal diterapkan ya oleh para lulusan dari teknik sipil ini kan. Benar banget, Kak. Iya, AutoCAD itu merupakan software yang sangat terkenal banget nih, Kak, yang sangat fenomenal nih untuk teman-teman teknik sipil, Kak. Software yang benar-benar jadi gimana ya? Kalau kita tuh istilahnya oncaknya dari teknik sipil. Kalau dari orang teknik sipil nggak mengenal AutoCAD, itu perlu dipertanyakan nih. Belum sipil ya itu. Tapi mungkin gini, beda sama jurusan tahun-tahun 80-an atau 90-an yang kemana-mana bawa mistar penggaris yang gede-gede banget gitu kan. Iya, kertas gambar, ya kan. Kami masih kok, Mbak. Masih pakai yang kayak gitu juga. Masih pakai, iya. Jadi kami itu ada gambar yang memang nggak pakai AutoCAD tapi gambar langsung kayak gitu, Mbak. Oke. Ada juga masih pakai. Sebenarnya sih bisa sih ngukur anak-anak gadget zaman sekarang tuh masih bisa nggak sih mengoperasikan yang secara manual seperti itu ya. Soalnya kalau kita pakai software kan udah gampang, tinggal klik aja kan. Tapi kalau komputer ya ampun, itu presisinya emang mesti benar-benar kan. Nah, ini lomba nasional. Apakah ini juga lomba yang kemarin kalian adakan di tahun sebelum masa-masa pandemi atau baru aja kalian adain? Apa ini satu lomba rutin? Oh ya, kalau di tahun kemarin itu kita cuma ngadain lomba nasional itu lomba lelang, Mbak. Nah, di tahun ini kita punya inovasi baru, kita ngadain lomba nasional, itu ada 3 lomba nasional, lelang, AutoCAD dan juga aspal, terutama aspal, Mbak. Nah, aspal ini terutama di wilayah Sumatera ini masih sangat jarang untuk diadakan lomba, apalagi aspalnya itu jenis aspal karet. Nah, makanya itu kami dari HMJ Teknik Sipil ini, terutama kami itu ingin membangun semangat untuk kawan-kawan teknik sipil yang ada mungkin di Palembang lah, begitu, bahwasanya kita di tengah situasi dan kondisi kayak gini tetap masih bisa berinovasi, berkarya, dan ya sesuai dengan bidang kami yaitu teknik sipil kayak gitu, Mbak. Oke. Tapi ini kalau udah lombanya nambah, lomba nasional, berarti skala apa sih, jumlah pesertanya juga bakal bisa nambah dong ya? Iya. Benar banget, Kak. Udah ada progresnya belum sih untuk peserta teman-teman dari kampus-kampus lain gitu di Indonesia yang pada ikutan lomba nasional ini, dari 3 lomba ini? Animonya gimana? Sejauh ini, Kak, untuk para peserta kita kan lagi tahap nih mempromosikan CIPEX ini. Nah, sejauh ini masih banyak banget antusias dari teman-teman nih, seluruh mahasiswa teknik sipil, untuk masih bertanya-tanya nih, apa sih kegiatannya, bentuknya gimana. Nah, di sini teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin atau pantengin RRI, boleh ya, Kak, ini dikepoin aja nih IG Cipil Expo-nya, nanti ada
informasi-informasinya, ada tornya, ada hadiahnya apa aja, uang pembinaannya apa aja tuh. Silahkan dikepoin rekan-rekan ya. Oke, jadi kamu kepoin aja Civil Expo Polsri ya. Benar banget, Itu Kak. lomba nasionalnya. Ada lagi lomba regional. Nih, gimana nggak pusing panitianya? Lombanya banyak banget loh. Lomba regional ada lomba fotografi. Nah, ini konsepnya gimana lomba fotografi? Nah, lomba fotografi nih Kak, mungkin ini rekan-rekan dari tim fotografinya tuh belum bisa sempat bergabung di sini. Jadi untuk lomba fotografi itu Kak, kami tuh mengundang mahasiswa-mahasiswa seregional aja, yang artinya Sumatera Selatan aja Kak, Sumbaksel, untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, tema yang diusung itu konstruksi di era pandemi. Jadi teman-teman di sini yang suka foto, yang suka selfie atau gimana, boleh nih langsung cekrek aja konstruksi-konstruksi yang sedang berjalan di era pandemi, yang kira-kiranya menarik untuk dibahas di kegiatan ini. Misal nih ada pembangunan gedung yang sedang berjalan di era pandemi. Gimana sih lingkungan dari pembangunan itu saat pandemi saat ini. Nah, untuk nilainya mungkin ada nanti nilai estetika dan lain sebagainya. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan apapun itu, pokoknya yang sedang dibangun lah ya saat ini. Benar banget. Kalau yang sedang membangun hubungan gimana dong? Aduh, berat banget. Boleh. Boleh dipoto juga. Boleh dicekrek aja nih sekalian. Di masa pandemi. Susah loh bangun hubungan masa pandemi. Ya nggak sih? Terjebak sama yang namanya PPKM. Mau ke rumah kamu nggak bisa ya, soalnya ada penyekatan depan rumahnya. Aduh. Nah, itu lomba fotografi. Kalau pengen tahu lebih jauh, aku ngajakin lagi teman-teman buat kepoin aja di Civil Expo Polsri. Kita lanjut lagi ke lomba internalnya. Ada lomba juru ukur sama spaghetti bridge. Ini apaan nih lomba juru ukur? Ngukur jalan maksudnya? Enggak nih, ada nih Kak Cantik Dila mungkin. Silakan Dila. Lomba internal itu terbagi menjadi dua ya Kak, lomba juru ukur sama spaghetti bridge. Nah, kebetulan saya diamanahkan di lomba juru ukur ini. Di juru ukur, kami memiliki tema itu show your skill with your action. Nah, juru ukur ini adalah salah satu mata kuliah di teknik sipil yang nama mata kuliahnya itu ilmu ukur tanah. Di juru ukur ini kami memakai alat yang namanya water pass Kak. Jadi kami mengajak para mahasiswa teknik sipil di Polsri untuk belajar sambil berkompetisi Kak gitu Kak. Nah juga ada lomba spaghetti bridge Kak. Spaghetti bridge ini yaitu jembatan yang terbuat dari spaghetti Kak. Oke. Hah, spaghetti? Iya Kak. Spaghetti makanan? Iya Kak. Iya. Yang udah direbus itu? Iya Kak. Ini yang spaghetti itu. Ini konsepnya gimana sih? Coba. Aku awam banget nih sama jembatan dari spaghetti. Nah, itu nanti spagettinya itu disatukan dan nanti dibuat seperti jembatan gitu Kak, dilem. Ya, jadi spagettinya tuh nggak dimasak nih Kak. Iya. Jadi spaghetti pastanya yang masih pastanya masih yang panjang gitu. Nanti teman-teman diinovasiin buat jadi miniatur jembatan gitu Kak. Sesuai desainnya Kak. Ya. Desain yang sudah dibuat di AutoCAD sebelumnya. Mau pakai gitu. jembatan Ampera musim 6, nah itu bisa Iya. tuh. Iya. Boleh diwarnain. Boleh. Kalau nggak luar, ya. Boleh dikasih ini nggak saus saus gitu boleh. Yang ada dijilat-jilatin jembatannya. Saking lemaknya. Oke, itu dia lomba internal. Ini pasti seru banget ya. Ada lomba internal, ada lomba regional sama nasional. Jadi kalau nasional itu khusus untuk teman-teman jurusan teknik sipil ya di skala nasional, terus regional di Sumatera Selatan dan lomba internalnya. Nah ini kalau lomba-lomba ini aku lihat kalian udah promosi ya di media sosial. Nah ada lagi satu kegiatan, bukan satu sih, 2 ya. Ada 2 kegiatan yaitu seminar. Benar. Nah ini juga bakal kalian lakuin ya.
kegiatan seminar, yaitu ada seminar ke teknik sipilan, terus ada lagi seminar kewirausahaan ya. Boleh dijelasin lagi nggak nih sama teman-teman dari panitia? Baik. Nah, untuk seminar ke teknik sipilan sama seminar kewirausahaan itu, targetnya bukan hanya mahasiswa sipil yang ada di Poltek maupun di Palembang, tapi targetnya itu sudah mencapai nasional, Kak. Jadi untuk teman-teman nasional, teman-teman yang di luar Palembang, di luar Sumatera Selatan pun juga bisa nih untuk mengikuti seminar ke teknik sipilan dengan seminar kewirausahaan ini. Karena seminar ini kegiatannya melalui Zoom nih, Kak. Jadi untuk secara virtual ya? Untuk rekan-rekannya di luar Sumatera Selatan itu juga bisa bergabung. Nah, untuk siapa pembicaranya, gimana mekanismenya, dan HTM-nya berapa, mungkin dari teman-teman seminar ada Arif dan Yunus nih, Kak, yang bisa menjelaskan di sini. Oke, Yunus deh, aku pengen dengar suaranya Yunus. Tadi Hadi udah ya, Iksan udah, Tio udah. Gimana kegiatan seminarnya? Seperti apa kalau misalnya teman-teman dari kampus lain pengen ikutan seminar ini? Oh, gimana tadi, Kak? Keren suaranya nih. Ini dia. Gimana konsepnya dari kegiatan seminar ke teknik sipilan ini sama kewirausahaan? Kalau misalnya ada yang pengen bergabung, nah itu gimana? Oh, baik, Kak. Jadi di seminar kami ini kan ada 2, seminar ke teknik sipilan dan seminar kewirausahaan. Mungkin untuk yang ke teknik sipilan nanti bakalan dijelaskan oleh Saudara Arif. Aku menjelaskan yang di bagian kewirausahaan. Jadi, seperti kata Kak Bila tadi, seminar ini bukan hanya untuk di kampus kami, jadi di kampus lain pun boleh ikut dari via Zoom, yang nanti bakalan dibagikan oleh panitia ketika mereka sudah mendaftar. Jadi setelah mereka mendaftar dari link Google Form, mereka bakalan ada masuk grupnya, grup WA-nya langsung setelah mendaftar itu, Kak. Di situ panitia akan membagikan link tersebut di grup itu, jadi mereka gabung dari situ untuk mengikuti seminar. Jadi untuk seminar kewirausahaan itu ada moderatornya itu adalah Kak Vina Munawar, dan untuk pembicaranya itu adalah Pak Hermansyah Mastari. Oke, ini dengan temanya adalah kewirausahaan sebagai solusi masalah ketenagakerjaan di era revolusi industri, ya. Iya. Oke, kalian pakai jumlah maksimal peserta nggak sih? Secara kan ini kan secara virtual nih. Oh begini, Kak, mungkin kami tuh memiliki target peserta itu 700 orang. Tapi kalaupun berlebih ya, alhamdulillah kita bersyukur kalau lebih dari target. Namanya targetnya pasti kita berharap itu terlampaui, bukan? Semaksimal mungkin ya. Iya. Oke, jadi itu kalau kewirausahaan. Nah, gimana dengan seminar ke teknik sipilan nih? Silakan, Rif. Kayak agak buruk nih ya signalnya kalau di seputaran Arif. Boleh ditambahin deh buat Bila, ini kegiatan seminar ke teknik sipilan. Oke nih, boleh ya ini Arif, Kakak ambil alih untuk ke teknik sipilan itu, Kak. Alhamdulillah pada tahun ini pembicaranya tidak hanya 1 kami hadirkan, Kak, tapi 2 pembicara sekaligus yang mungkin sudah populer di rekan-rekan ke teknik sipilan. Itu ada Bapak Fauzan Alfi Agirachman, STMT, yang merupakan staf dosen SAPPK ITB, dan juga PhD kandidat di Shibaura Institute of Technology Jepang, Kak. Jadi Bapak ini background-nya itu merupakan staf dosen SAPPK ITB. Dan yang kedua itu ada Pak Jimmy Bowie Sodemo yang merupakan CEO Prioritech yang bergerak di masalah BIM, Building Information Modeling. Nah, jadi teman-teman se-Indonesia nih, sekali lagi Bila mengundang boleh ya, Kak? Ya. Untuk bergabung di kegiatan kita. Nah, karena apa nih? Bukan cuma materi, bukan cuma ilmu yang akan kalian dapat, tapi benefit dari ke teknik sipil ini tuh kalian bakal dapat e-sertifikat nih. Bukan hanya e-sertifikat di tingkat nasional, Kak, tapi e-sertifikat di tingkat internasional. Kapan lagi rekan-rekan kita dapat nih untuk sertifikat tingkatnya internasional nih, Kak? Yap. Nah, dengan pemikiran keren banget ya. Iya nih, dengan hanya membayar HTM-nya 10.000, Kak.
udah dapat materi, udah dapat relasi, udah dapat sertifikatnya 2 lagi. Oke, mungkin juga buat yang belum tahu, kalau tema dari seminar ini adalah menunjang kemajuan teknologi di bidang konstruksi melalui building information modeling itu tadi. Benar, ya, Kak. udah Nah, dijelasin. Bila boleh tambahin sedikit lagi, Kak. Tambahin aja, tambahin. Ini, sorry nih, Kak ya. Building information modeling itu, Kak, salah satu software terbaru nih yang tenar di Teknik Sipilan yang benar-benar sekarang tuh sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan untuk para kandidat fresh graduate yang bakal lulus tuh untuk menguasai building information modeling ini. Nah, jadi kami nih HMJ Teknik Sipil tuh pengen nih mewadahi rekan-rekan sekalian untuk sama-sama belajar, Kak. Software yang benar-benar nantinya tuh sangat bermanfaat untuk kita. Gitu, iya, Kak. apalagi sekarang kan juga kebanyakan kalau kita baru lulus pengen cari kerja gitu yang ditanya, punya pengalaman nggak? Punya pengalaman? Nah, benar banget, ya Kak. kan? Nah, kalau kita udah Kak. punya minimal sertifikat ini kan kayak udah bisa ngeyakinin gitu ya. Kita udah punya nih building information modelingnya yang emang lagi up to date banget di dunia teknik sipilan ini udah punya. Jadi ini salah satu benefitnya lah ya kalau kita ikutan seminar ini ya. Oke, keren sih, keren. Tapi boleh tahu nggak sih ide-ide dari kegiatan ini adakah apa sih namanya campur tangan juga dari pihak kampus atau memang dari panitia aja sendiri sih, kayak dari dosen misalnya? Tentunya, Kak, kalau dari setiap kegiatan ini kami tuh punya dukungan penuh dari jurusan kami, terutama dosen-dosen tercinta yang sudah sangat membantu, Kak, membimbing kami untuk melaksanakan kegiatan ini, Kak. Oke. Nah, aku baca pertanyaan melalui chat dulu, boleh ya? Iya, boleh, doang, Kak. boleh. Boleh, Kak. Oke. Ini ada yang tanya, katanya selain teknik sipil boleh ikut dalam lomba fotografi, katanya gitu. Boleh teman-teman. Kalau teman-teman yang di luar teknik sipil pun juga boleh untuk mengikuti lomba fotografi, asal teman-teman dapat menyesuaikan dengan syarat-syarat yang sudah kami tentukan. Oke, jadi kalau misalnya penasaran bisa langsung DM di medsosnya boleh ya, di boleh, Instagram Kak. boleh. Boleh, dan juga, Kak. ada kontak person tuh nanti boleh silakan teman-teman untuk dihubungi lebih lanjut kalau tertarik. Oke. Aku masuk lagi nih via WhatsApp. Ini ada yang bertanya juga dari Citra katanya ya. Dia bilang, apa sih perbedaan kegiatan sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Apakah ada lomba-lomba yang dihilangkan gitu atau mungkin ada lomba yang baru ditambahkan juga? Ini sesuai dengan keadaan kali ya maksudnya ya di masa pandemi. Iya. Siapa yang mau jawab? Tio, silakan Tio. Ya, boleh. Kalau tentunya kalau di sebelum kegiatan di pandemi, kami lebih bebas untuk berkegiatan di kampus, Kak. Nah, tapi kalau semenjak pandemi ini, kami ini dibatasi, terutama untuk pemakaian gedung geraha. Nah, jadi maka dari itu, mungkin kami mencari inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada sekarang. Ya, maka dari itu kami bikin inovasi yang berkegiatan yang memang online kayak gitu, Kak. Makanya kami buat lomba kayak uji tekan, aspal uji tekan, terus lelang. Jadi peserta itu tidak harus ke kampus kami. Nah, bedanya kalau dulu mungkin peserta yang ada di luar Palembang ini langsung ke kampus, langsung ke Polsri. Nah, tapi sekarang seluruh kegiatan itu diadakannya secara online, baik lomba, seminar. Nah, kayak gitu mungkin perbedaannya, Mbak. Ya signifikan lah. Ya. Oke. Yeah. Ini ada yang bertanya juga melalui live chat, katanya seluruh kegiatannya diadakan daring atau gimana ya, Kak? Nih. Mungkin dia baru ngikutin. Tapi tadi sudah disampaikan ya sama Tio, kalau semuanya secara daring ya? Iya, secara daring. Karena menyesuaikan dengan kondisi situasi yang pandemi. ada. Iya. Tapi sebenarnya kalau nggak pandemi, apa sih lomba yang pengen banget kalian adain? Yang menurut kalian tuh kayaknya seru banget deh ya, dan itu ternyata kalian hilangkan karena lagi pandemi nih. Ya, kemarin itu sempat tercetus nih, Kak, cerita sedikit boleh ya, Kak?
Dari teman-teman teknik sipil tuh, Polsri itu mau ngadain teodolit tingkat nasional, mau mengundang teman-teman dari luar kota untuk datang langsung ke Poltek untuk membidik langsung secara langsung live itu membidik membidik gitu Kak. Jadi itu ada namanya alat kalau di teknik sipil tuh teodolit Kak. Teodolit itu tuh untuk melihat elevasi tanah kayak gitu Kak. Nah tadinya tuh kan kalau diadakan langsung tuh kayak mana ya, kalau di gambaran Bila tuh euforianya tuh bener-bener seru banget kan Kak. Nah tapi karena di keadaan seperti ini mungkin belum sangat tidak memungkinkan untuk kita mengadakan itu. Mungkin insya Allah kalau pandemi segera berakhir, teman-teman yang adik-adik angkatan 2020, 2021 bakal mewujudkan apa yang menjadi cita-cita nih mungkin dari. Amin. Pernah juga nggak sih kalian ngadain kegiatan kayak pameran gitu, pameran teknik sipil kayak gitu? Bener Kak, kalau di kegiatan sebelumnya kami tuh pernah ngadain bazar teknik sipil. Jadi teman-teman tuh yang bikin bazar tentang teknik sipil, yang bikin maket jembatan, maket gedung, maket jembatan. Itu pernah juga Kak. Ada juga bazar makanan, sampai ada bazar makanan di kegiatan Sipil Expo tuh. Tapi ya itu dengan keadaan seperti ini belum bisa untuk diadakan. Tapi kalian optimis lah ya untuk peserta tahun ini bakalan meningkat gitu ya dibandingkan tahun lalu. Apalagi hadiahnya juga nggak main-main. Optimis Kak. Yuk apa Yunus? Harus optimis Kak. harus ya. Ini mana ya tadi? Aku sempat lihat ada yang nanya juga katanya dalam penyelenggaraan di masa pandemi ini banyak kesulitan nggak sih? Nah, gimana ya? Kalau apa nih? Ya boleh dijawab Kak ya? Ya. Kalau kesulitan di situasi dan kondisi seperti ini yang pastinya perizinan ya Kak. Perizinan apalagi berkegiatan di luar kampus. Nah kayak kita punya kegiatan yang itu obsesi. Nah obsesi itu kan melibatkan mahasiswa yang akan berkegiatan di luar kampus yang kita kunjungan ke proyek. Nah itu susah tuh. Itu ya karena butuh perizinan mengenai kriteria dari proyek tersebut, maunya gimana, terus juga apakah ada kriteria juga dari kampus kita kayak gitu. Nah sudah itu juga mungkin ini sih Mbak untuk masalah pencarian sponsor kayak gitu kan. Kayak semisal aspal karet nih kami butuh 50 kg dan terus juga butuh kriteria hal-hal yang harus kami penuhi. Mungkin kayak gitu lah Mbak. Kalau berkegiatan nggak ada kesulitan, ya kegiatan itu nggak akan keren mungkin gitu Mbak. Nggak seru juga kalau nggak ada tantangannya. Iya nggak seru, iya Kak. Ya. Jadi itu buat yang udah bertanya melalui live chatnya, thank you ya. Tadi buat yang nanya selain teknik sipil boleh ya, apalagi kalau pengen ikutan lomba apa tadi katanya lomba fotografi juga boleh. Tapi kalau pengen tahu lebih jauh, kalian bisa langsung kepoin aja Instagramnya di Civil Expo Polsri ya. Jadi langsung kepoin di situ ada kontak yang bisa kamu hubungin juga. Kamu bisa DM juga tanya sama kakak-kakak Poltek ini ya. Kegiatannya keren-keren semua. Karena udah jam 5 sore, aku mau mandi dulu ya. Kita udahan dulu ya untuk sore hari ini, tapi asli seru banget kegiatan teknik sipilnya. Jadi mungkin ini juga sekaligus mengenalkan ya ke adik-adik kita yang masih sekolah di SMA juga kali ya, bahwa ini keren nih kuliah teknik sipil ya seperti ini. Terus juga jadi sarana juga, apalagi ini kan lagi kuliah online ya sekarang ya. Iya. Biar yang kuliah online juga jadi berasa ya memang bener lagi kuliah gitu, ada kegiatan kayak gini ya. Jangan rebahan mulu. Ya Yunus ya. Bener banget. Yunus emang gak Yunus. Suka rebahan emang. Jadi sukses ya teman-teman buat kegiatan Sipil Expo 2021-nya. Ya makasih Kak. Makasih loh. Makasih banyak Kak Sari. Menyediakan waktunya di Pro 2 sore hari ini. Nah, nanti kalau kegiatannya udah sukses, udah berjalan, boleh sharing cerita lagi deh di Pro 2 ya. Seperti apa sih keseruan kegiatan kalian tahun ini ya. Karena diselenggarakan di masa pandemi, melibatkan teman-teman teknik sipil di kampus-kampus lainnya juga ya di Indonesia. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Kak. Makasih banyak Kak Salvi. Sampai jumpa.
Oke, Sobat Kreatif, kita udah ngobrol sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Sriwijaya yang punya kegiatan ya, nanti puncaknya di bulan Oktober. Kalau kamu penasaran sama kegiatan mereka, sekali lagi kamu bisa kepo di Civil Expo Polsri, itu Instagramnya. Boleh tanya-tanya juga terkait dengan kegiatan mereka. Dan Salvian pamit untuk sore hari ini dari Numpang Nampang. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline, and bye-bye. Wait a minute.